Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 materi 9 akan menjelaskan tentang fungsi eksponensial alami dengan saya Fitri Anggraini. Saya Lili Indasari. Saya Dinda Zain Cahayanti. Saya Susinia Tapia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi. Dan saya akan menjelaskan definisi mengapa E sama dengan 1 dan mengapa E itu 2,18 dan seterusnya. Grafik. Definisi dari fungsi eksponensial sendiri adalah inverse ln itu disebut fungsi eksponen alami, di mana notasinya x sama dengan e pangkat y jika dan hanya jika y sama dengan ln x. Nah, jadi dari definisi ini kita dapatkan bahwa yang pertama itu e pangkat ln x itu sama dengan x, dan yang kedua itu ln e pangkat y itu sama dengan y, di mana E ini menyatakan bilangan real positif unik sehingga ln E itu sama dengan 1. Kenapa ln E sama dengan 1? Nah, karena ln X ini sama dengan log X, maka ln E ini sama dengan 1. Kenapa? Karena ini kan belum diketahui basisnya. Jadi di sini basisnya adalah E, di mana E pangkat berapa supaya menjadi E. Jadinya E pangkat 1. Nah, E pangkat 1 ini sama dengan 1. Jadi ln E sama dengan 1. Bilangan E ini unik, di mana E ini sama dengan 2,718, 28, 18, 28, 45, 9045. Kok bisa sih dapatnya segini? Nah, karena E ini adalah limit N mendekati tak hingga 1 plus 1 per N pangkat N, di mana N-nya ini kita mulai dari 1, 10, 100 ribu, 10 ribu sampai 100 ribu, sampai dia ketemu 2,718. Jadi jika N ini kita masukkan ke dalam rumus, didapatkanlah hasil ini. Nah, ini adalah grafik fungsi eksponensial alami, di mana kurva yang ini adalah kurva dari Y sama dengan ln X, di mana di sini memotong di X 1,0, X-nya adalah 1, jadi ln X, ln 1 ini sama dengan 0. Jadi di sini dia 0, X-nya 1, maka di 0,1, X ini 1,0. Nah, kalau yang ini adalah kurva dari Y sama dengan eksponen X, di mana ini memotong di titik 0,1. Jadi X ini 0 dan Y ini adalah 1, jadi eksponen 0 sama dengan 1. Nah, di sini saya akan memberi contoh dari bentuk E pangkat ln X sama dengan X dan ln E pangkat Y sama dengan Y. Kita misalkan E pangkat ln 5, berarti ini hasilnya sama dengan 5. Kalau yang ln E pangkat 3, ini hasilnya adalah 3, karena dia mengikuti bentuk ini. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat eksponensial alami. Sifat yang pertama yaitu ln A dikali B. Jadi kalau yang perkalian ini berubah menjadi plus, jadi ln A plus ln B. Sifat yang kedua yaitu ln A per B. Jadi kalau yang pembagiannya per itu berubah menjadi pengurangan, ln A dikurang ln B. Sifat yang ketiga yaitu ln A pangkat B sama dengan B ln A. Selanjutnya kita ke contoh. Contoh yang pertama yaitu ln X pangkat 3 E pangkat min 3X menjadi ln X pangkat 3 ditambah ln E min pangkat min 3X. Terus 3 ln X ditambah min 3X, 3 ln X dikurang 3X. Contoh soal yang kedua yaitu E pangkat X dikurang ln X sama dengan E pangkat X per E ln X sama dengan E pangkat X per X. Soal yang ketiga yaitu 2 ln X sama dengan ln X kuadrat. 2-nya menjadi pangkat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang turunan eksponen natural.
di mana jika Y sama dengan E pangkat X, maka Y aksennya sama dengan E pangkat X itu sendiri. Mari kita buktikan. Dx E pangkat X sama dengan E pangkat X itu diperoleh misalkan Y sama dengan E pangkat X. E pangkat X ini kita ubah ke bentuk ln E pangkat X sama dengan, dan Y nya juga kita ubah ke bentuk ln Y. Kita cari turunannya. Dx X sama dengan Dx ln Y. Turunan dari X yaitu 1, sedangkan turunan dari ln Y karena dia eksponen alami selalu 1 per, jadinya 1 per Y dx Y. 1 per Y ini kita pindah luaskan menjadi Y sama dengan dx Y. Kita balik ke awal, Y itu adalah E pangkat X. Jadi E pangkat X sama dengan dx, Y nya juga kita balik ke awal lagi, permisalan E pangkat X. Jadi E pangkat X sama dengan dx E pangkat X. Di sini ada contoh soal, tentukan turunan dari Y sama dengan fx sama dengan E pangkat X kuadrat. Di sini kita menggunakan anturan rantai. Kita misalkan X kuadrat itu menjadi U. Jadi U sama dengan X kuadrat. Kita turunkan DU per DX sama dengan 2X. Lalu di sini juga kita turunkan, kita misalkan Y sama dengan E pangkat X kuadrat. Kita misalkan X kuadrat ini U, Y sama dengan E pangkat U. Kita peroleh DY per DU sama dengan E pangkat U. Jadi turunan dari fungsi ini tadi yaitu DY per DU kali DU per DX sama dengan E pangkat U dikali 2X sama dengan E pangkat X kuadrat kali 2X. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aturan integral beserta contohnya. Misalkan ada soal temukan integral E pangkat min 4x dx. Kita permisalkan dulu untuk penyelesaian ini. Misalkan U sama dengan min 4x, maka turunan U yaitu min 4 dx. Lalu dx nya ini sama dengan du per min 4. Kita substitusi permisalan tadi ke dalam persamaan ini, sehingga diperoleh integral U pangkat U per integral E pangkat U du per min 4 sama dengan min 1 per min 4 nya itu kita keluarkan ke depan, sehingga diperoleh integral 1 per min 4 E pangkat U du. Lalu kita hilangkan integralnya dan du nya tuh diganti sama plus C, sehingga diperoleh 1 per min 4 E pangkat U plus C sama dengan min 1 per 4 E pangkat min 4x plus C. Jadi integral E min 4x dx sama dengan min 1 per 4 E pangkat min 4x plus C. Tetapi kita dapat menyelesaikan soal ini dengan cara cepat, yaitu dengan cara mengintegralkan pangkatnya dulu min 4x, lalu dikali dengan dirinya sendiri ditambah C. Integral min 4x itu kan min 1 per 4, lalu dirinya sendiri E pangkat min 4x ditambah C, sama saja seperti ini. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi